Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-36 daripada kitab Nurul Raja ini. Dan kita sudah di akhir bab Shaum ya. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan bab Shaum, kemudian kita akan masuk sedikit daripada babul haji insyaallah. Setelah kita menyelesaikan tentang aksamul iftar dan macam-macam, sekarang kita akan masuk fasal yang setelahnya, yaitu tentang exception, pengecualian di antara hal-hal yang membatalkan puasa. Kan di antara hal-hal yang membatalkan puasa itu kan masuknya sesuatu ke dalam jawf. Jawf itu adalah bagian tubuh yang mempunyai rongga melewati manfadun maftuh, melewati pintu yang terbuka, yaitu mulut, telinga, hidung, kubul, dubur, ditambahi punya perempuan ihlil, batinul ihlil, tempat puting susu itu loh. Oke, sekarang kalau kita masuk kita tengok daripada itu, ada beberapa exception. Maknanya kalau ada sesuatu masuk ke dalam tubuh melewati mulut contohnya, kan seharusnya kan membatalkan puasa. Tapi ada beberapa case itu dikecualikan. Sekiranya kalau masuk melewati mulut itu tidak membatalkan puasa. Dan dikatakan di sini ada 7 perkara yang tidak yang tidak membatalkan puasa ketika masuk ke dalam sesuatu ke dalam tubuh. Ini saya baca saja matannya, kemudian saya akan jelaskan satu persatu ketika kita membahas tentang syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la yufattiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrad, ma yasilu ilal jawfi bidisyan au jahal au ikrah au ikrah wa bi jarayani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majhihi li udrihi. Ma wasala ilal jawfi wa kana ghubara tariqin, ma wasala ilaihi wa kana ghurbalata daqiqin au dhubaban ta'iran au nahwa. Al makna anna alladhi la yufattiru sha'ima minal a'yan allati tasilu ila jawfihi min manfadin maftuh sab'atu asya. Dibilang perkara-perkara yang tidak membatalkan puasanya seseorang daripada perkara-perkara, daripada hal-hal, benda-benda yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam tubuh manusia. Itu ada 7 benda dan dalam 7 case. Dan ini seperti exception daripada perkataan musannif yang sebelumnya, yufattiru sha'ima kulla ainin wa shalat ila jawfihi min manfadin maftuh. Ini adalah exception daripada perkataan musannif bahwasanya setiap perkara, setiap benda yang masuk kepada badan sha'im daripada manfadin maftuh itu membatalkan puasa. Tapi ada 7 yang tidak membatalkan puasa. Pengecualian apa yang pertama? Dibilang al-awwal min asaba'atil madhkurah ma wasala ilal jawfi binisyanin li sha'im. Kalau orang itu makan, yakni sampai ke dalam tubuh itu karena lupa, yakni makan karena lupa. Ini bukan hanya sikit. Kalau ada orang makan 4 kali, kalau ada orang makan 4 pinggan, lupa, puasanya batal apa tidak? Tidak ada masalah. Kenapa? Walaupun Anda makan, minum, tapi Anda lupa. Yang kedua, ma wasala ilaihi bijahlin annahu mufattir, yakni kalau dia tidak tahu bahwasanya makan itu membatalkan puasa atau minum itu membatalkan puasa. Karena wallahu a'lam, saya pernah baca di beberapa agama, kalau tak silap Kristen, mungkin saya salah, wallahu a'lam ya, puasa itu hanya tidak boleh makan nasi. Tidak boleh makan tidak boleh makan nasi. Mungkin orang dari agama tersebut masuk Islam kemudian puasa, dia kira puasanya Islam sama dengan puasanya pada agama sebelumnya. Dia puasa tapi dia makan nasi. Yang tidak boleh makan nasi, yang makan yang lainnya boleh. Apakah orang seperti ini membatalkan puasanya batal? Tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dan tidak tahu yang dimaafkan itu hanya tidak tahu dalam 2 kasus. Apa itu? Kalau dia baru masuk Islam, atau dia sudah lama masuk Islam, cuma dia tumbuh jauh daripada ulama, di mana di pegunungan, di
di Banjaran Titiwangsa atau di hutan-hutan belantara. Dia Islam tapi dia tidak ada dai yang mengajarkan tentang Islam, akhirnya dia berbuat seperti ini. Ma wasala ilaihi bijahlin annahu mufattir ay ma'al udzur. Dengan catatan dengan udzur, yakni bodohnya itu yang ketidaktahuannya itu yang diudurkan. Apa itu? Baru masuk Islam atau tumbuh jauh daripada ulama, atau tidak daripada dua case ini, cuma masalahnya itu di antara masalah-masalah yang jarang orang itu tahu. Contohnya apa yang pakai cotton bud itu? Lah, cotton bud kalau masuknya terlampau dalam, dia itu membatalkan puasa. Masuknya cotton bud ke dalam kuping membatalkan puasa. Itu tidak semua orang Tidak semua orang tahu. Kalau contohnya Anta, Ustaz Sadam, yang tinggal di Malaysia, tinggal di Kuala Lumpur, buat seperti itu, kemudian ada Ustaz cakap itu membatalkan puasa, dan Anda cakap, saya tidak tahu. Puasa Anda tidak batal. Kenapa? Karena hal semacam ini mungkin untuk orang yang tumbuh di sekitar ulama untuk tidak mengetahui bahwasanya perkara itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena masalah ini daripada masail khafiyah, masail yang tidak semua orang itu tahu. Au kana al-wasil minal masail al-khafiyah ka idkhalihi 'udan fi udhunihi. Au kana al-wasil minal masail al-khafiyah ka idkhalihi 'udan fi udhunihi. Atau yang masuk itu daripada masail-masail yang khafiyah seperti masuknya ud. Ud itu kayu. Sekarang ini bukan kayu, katembat. Katembat itu di kupingnya. Yang ketiga adalah mawasala ilaihi bil ikrah, orang yang terpaksa makan. Jadi makan, kalau tidak makan aku bunuh engkau. Akhirnya dia makan, daripada saya mati lebih baik saya makan. Kalau dia makan karena terpaksa, dia kenyang tapi puasanya tidak batal. Yang keempat adalah mawasala ilaihi bijaroyanir rik bima baina asnanihi ma'al ajzi an majihi. Kalau dia itu masuk sesuatu ke dalam tubuhnya karena ludahnya itu dia kumpulkan. Jadi ludahnya ini, dia main-main ludah. Lah, di sela-sela giginya itu banyak sisa-sisa makanan. Akhirnya sisa-sisa makan itu masuk ke dalam tubuhnya karena dia tidak mampu untuk mengeluarkan sisa makan itu. Ya, karena orang ini Habib, di giginya banyak sisa makanan karena setelah sahur dia tidak sikat gigi. Apakah wajib sikat gigi setelah sahur? Tidak. Habib ini mengajarkan kita untuk tidak sikat gigi. Bukan seperti itu. Sikat gigi itu baik, ya memang kena sikat gigi. Kalau tidak nanti giginya sakit. Cuma kalau Anda terlupa sikat gigi atau tidak sikat gigi setelah sahur, kemudian Anda tidur sekejap, kemudian setelah tidur bangun Anda wudu, kemasukan makanan yang ada di mana di sela-sela gigi. Tidak wajib untuk Tidak wajib untuk perkara itu tidak membatalkan puasa kalau Anda tidak mampu untuk majih itu mengeluarkannya. Wala yajibu alaihil khilal lailan wa in alima anal jarayal madhkur yaqa'u naharun al mutamad. Dan dia tidak wajib untuk khilal. Hal itu apa? Kalau orang habis makan itu pakai tusuk gigi itu namanya khilal. Tidak wajib dia khilal membersihkan sela-sela giginya pada malam hari, walaupun dia mengetahui bahwasanya jaroyan itu lidahnya itu ludahnya nanti itu akan membawa sisa-sisa makanan untuk masuk ke perutnya, walaupun dia tahu itu akan terjadi. Tidak wajib. Akan tetapi disunahkan baginya untuk khilal sikat gigi setelah setelah sahur pada malam hari, agar keluar daripada khilaf yang mengatakan bahwasanya berbuat seperti itu membatalkan puasa. Yang kelima adalah mawasala ilaihi wa kana ghubarat tariq aw nahwu. Yakni di Malaysia mungkin jarang seperti ini ya. Di Indonesia pun juga jarang saya tengok. Di Arab tuh sering. Jadi kalau Anda naik motosikal, kan biasanya ada debu-debu. Lah debu itu kan sesuatu yang asing daripada kita. Kemudian debu itu masuk ke dalam mulut. Masuk ke dalam mulut. Debu yang masuk ke dalam mulut tidak membatalkan puasa. Itu namanya ghubarat tariqin. Wa qadiyatu itlaqihi, kan di sini kan hanya disebutkan debu yang masuk ke dalam mulut, tidak ada penjelasan yang lain, tidak ada tafsil yang lain. Lah, tidak ada tafsil, tidak ada pendetailan masalah ini. Maknanya tidak ada beza antara debu banyak ataupun debu
sikit, dan debu yang najis dan debu yang suci. Dia sengaja buka mulutnya, oh ada debu. Akhirnya debunya apa? Masuk. Dia sengaja membuka mulutnya untuk debu tersebut atau tidak. Dan ini adalah pendapatnya Imam Romli. Yani selama dia itu debu jalan, kalau masuk ke dalam tubuh anta, tidak membatalkan puasa, sedikit ataupun banyak, sengaja atau tidak, najis ataupun suci. Adapun pendapatnya Ibn Hajar mengatakan di dalam Tuhfah mengatakan bahwasanya kalau debunya itu najis akan membatalkan puasa walaupun sedikit, walaupun apa namanya? Sedikit. Kalau debunya itu suci dan dia tidak sengaja, maksudnya dia tidak sengaja untuk menelan debu tersebut, maka dimaafkan walaupun banyak. Tapi kalau dia sengaja, dimaafkan apa? Sikit. Jadi ada perbedaan antara debu najis, debu suci, sengaja dan tidak sengaja. Kalau debu itu najis, maka puasanya batal, debunya sikit ataupun banyak. Kalau debunya itu suci, dimaafkan sikit kalau dia sengaja. Kalau tidak sengaja, dimaafkan apa? Banyak. Imam Romli, selama itu debu sikit atau banyak, sengaja atau tidak sengaja, najis ataupun suci, tetap apa? Dimaafkan. Wa tamada Ibnu Hajarin fit Tuhfah anna najisa yadurru mutlaqan wa anna tahira in lam yata'ammadhu ufiya an qalilihi wa katsirihi. Dibilang kalau seumpamanya debu itu suci dan dia tidak sengaja untuk membuka mulutnya, maka akan dimaafkan daripada debu tersebut sedikit ataupun apa? Banyak. Tapi kalau dia sengaja akan dimaafkan apa? Sikit saja. Yang keenam, ma wasala ilaihi wa kana min ghorbalati daqiq. Apa ghorbalah itu ya? Orang kalau tepung diayak, apa namanya itu? Kalau bahasa Melayu saya kurang tahu. Jadi kalau ada tepung diayak, kan ada kayak debu-debunya itu kan? Itu namanya ghorbalah. Lah kalau ayakan debu-debu daripada tepung yang diayak itu masuk ke dalam apa? Ke dalam mulut, itu membatalkan apa? Itu tidak membatalkan puasa. Ai wa nahwihi. Dan tafsilnya sama dengan tafsilnya yang ada di dalam Gubarut Thorik. Romli mengatakan sikit atau banyak, suci atau tidak, sengaja atau tidak membatalkan puasa. Ibn Hajar ada tafsil antara najis dan tidak najis, sengaja atau tidak sengaja. Jami'ul masail yang ada di dalam Ghorbalatud Daqiq sama dengan yang ada di dalam apa? Gubarut Thorik. Dan yang terakhir dan yang ketujuh adalah ma wasala ilaihi wa kana dzubaban ta'iran au nahwihi kabaut. Yang masuk ke dalam tubuhnya, yang masuk ke dalam tubuhnya wa kana apa? Dzubaban ta'iran. Dia apa namanya? Membuka mulut, ada apa namanya? Dzubab. Lalat masuk ke dalam perutnya. Apakah membatalkan puasa? Tidak, namanya macam mana? Siapa yang nak lalat masuk ke dalam mulutnya? Begitu pula baut, nyamuk. Wa in fatahafahu amdan li ajli dukhulihi. Walaupun dia itu membuka mulutnya secara sengaja untuk masuk lalat ataupun nyamuk secara sengaja. Saya mah sengaja bisa buka mulut saya semacam ini agar apa namanya? Nyamuk dan lalat itu apa masuk ke dalam mulut saya. Lah setelah masuk, kemudian kan sudah masuk, terus dia keluar lagi, itu batal. Masuknya tidak batal, keluarnya apa? Batal. Kenapa? Kalau masuknya memang di antara hal-hal yang exception. Tapi kalau Anda mengeluarkan, Anda dihitung istiqoah, memuntahkan diri Anda. Memuntahkan apa? Diri Anda. Karena itu kan, wa in fatahafahu amdan li ajli dukhulihi. Walaupun dia itu membuka mulutnya secara sengaja agar nyamuk dan lalat itu apa? Masuk. Kalau seumpamanya dia itu mengeluarkannya secara sengaja, maka puasanya apa? Batal. Kenapa? Karena masuk di dalam kategori apa? Al-istiqoah. Wa yajuzu lahu dzalik in khafa dararan. Tapi kalau seumpamanya dia takut terjadi apa-apa, akhirnya dia mengeluarkan lalat tersebut. Oh, kenapa Habib? Ini kalau saya masuk Habib, saya pasti cirit birit. Keluar lagi. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia mengeluarkan bukan karena saja, bukan karena dia iseng, tapi karena dia takut terjadi sakit pada dirinya. Maka puasanya tidak batal. Tapi kalau saya biasa, makan lalat, makan nyamuk, sudah biasa. Tapi saya nak keluarkan sekarang. Itu puasanya apa? Batal. Wa mimma la yufattir mimma yasilu ilal juf maq'adatul mabsur in adat wa ini tarra lidukhuli asabihi ma'a. Dibilang di antara hal yang tidak membatalkan puasa kalau masuk ke dalam jufnya manusia itu adalah maq'adatul mabsur. Macam mana ya?
Ini biasanya wa nas'alullah salamah ya nih. Orang kalau punya penyakit bawasir, ambeien. Jadi ambeien itu macam ada macam daging itu keluar. Macam daging itu apa? Keluar. Lah, kalau ini masuk lagi, kan masuk daripada manfadin maftuh. Seharusnya itu membatalkan apa? Puasa. Lah, tapi kalau mak'adul mabsur itu masuk lagi tidak ada masalah. Walaupun dibantu dengan jari. Dibantu dengan jari-jarinya pun masuk tidak ada masalah. Kenapa? Karena jarinya akan membantu masuknya lagi apa mak'adatul mabsur ke dalam tempatnya. Wa nas'alullah as-salamah, nas'alullah as-salamah. Dibilang Imam Syafi'i meninggal karena penyakit ini. Penyakit ini kalau sudah teruk, dia akan berak darah terus. Akan keluar apa namanya? Keluar darah. Sekarang mungkin sudah ada obatnya, mungkin di bypass atau apa, di operate atau apa. Saya wallahu alam, saya kurang tahu. Saya punya kawan dulu di Hadramut, katanya kalau sudah dia punya penyakit bawasir ini, kalau sudah kambuh, kalau sudah kambuh perutnya itu duburnya itu sakit terus. Wa na'udzubillah, nas'alullah apa namanya? Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan terus sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullah al-karim bi jahi nabiyyihil wasim an yukhrijani minad dunya musliman. Amin wa walidayya wa ahibbai wa man ilaihi antami. Wa an yaghfira li wa lahum mukhamatin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulullah ila kafatil khalq Rasulul malahim Habibillah al-Fatihil khatim wa alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini matan tambahan Safinah yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani selesai. Sekarang kita baca khotimahnya yang diletakkan oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Lau ra'a sha'iman arada an yashroba mathalan. Dibilang kalau Anda tengok ada orang puasa macam bulan-bulan Ramadan seperti ini. Anda tengok ada orang minum pada siang hari pada bulan Ramadan. Yakni kita tahu budak ini siapa? Oh, Saddam. Dan biasanya Saddam ini puasa. Kok dia minum? Maknanya dia biasanya dalam keadaan apa? Lupa. Biasa orang Anda tidak dalam keadaan sakit, sehat walafiat, tidak musafir. Saya tengok Anda di depan minum. Atau macam nak minum, masih dalam keadaan apa? Beli es TOS, ikat tepi, siang-siang, dingin sangat, alamak, sedap sangat. Satunya lagi kawannya cendol, manis, aisnya banyak. Allah, macam mana itu sedap rasanya? Sudah nak minum, disunahkan untuk diingatkan. Ini puasa. Kenapa? Karena potensi besar dia itu apa? Lupa. Sunnah untuk diingatkan. Karena biasanya orang semacam Anda atau kawan Anda itu tidak akan meninggalkan puasa secara apa? Sengaja. Walau ro'aso iman arada an yasrob masalan. Kalau dia tengok orang yang puasa, nak minum. Dia tahu Anda ini puasa, Anda ini sehat. Biasanya memang puasa, walaupun saya tidak tahu Anda ini sahur apa tidak. Cuma kan biasanya Anda ini apa? Puasa. Pukul 12 panas-panas nak minum cendol. Kalau seumpamanya saya tahu ini dohir halnya ini takwa, dia tuh orang UIA, orang agama. Jauhlah kalau dia tidak berpuasa. Wa adamu mubashiratil muharramat. Orang ini tak suka buat haram. Maka lebih baik diingatkan. Engkau tak ingatkah hari ini puasa? Astaghfirullahaladzim. Kenapa engkau ingatkan aku, Habib? Gitu kan? Kenapa engkau ingatkan? Lebih baik diingatkan. Tapi kalau kita tengok Saddam itu memang orangnya samsing, jarang dia berpuasa, sering buat hal-hal yang haram, maka bukan better diingatkan, wajib untuk apa? Diingatkan dan wajib untuk dilarang. Puasa malu, macam itu kan? Puasa malu. Wa in kana ghalibu halihi tiddu dzalik wajaba nahyuh. Qalahul Jabbani. Ini adalah yang dikatakan oleh Jabbani. Intaha majmu'ah Bazarah. Bazarah ini salah seorang ulama daripada Hadramut. Biasanya ulama-ulama yang depan-depannya ba itu artinya daripada Hadramut. Bafadol, Bazarah, Basuhel. Anta kalau belajar fikih di Hadramut, dan wallahu alam saya sampai sekarang saya ini banyak berjumpa orang-orang yang belajar fikih Syafi'i ya.
secara khusus fikih Syafi'i, tapi tidak ada yang selevel dengan orang-orang Hadramut di dalam tahqiq masalah fikih, terutama orang-orang apa? Terutama orang-orang Tarim. Karena itu sumbangsih mereka dalam fikih Syafi'i ini sangat banyak sekali. Mungkin tapi banyak orang tidak tahu. Banyak sekali fatwa-fatwa daripada mereka yang dibukukan, di antaranya fatwa Bazar'ah ini ada. Saya dulu ketika di Ahqaf saya tahqiq fatwa Ba Makhromah. Abdullah bin Ahmad apa? Ba Makhromah. Ada lagi Ba Suhail, Ba Fadl. Ada lagi namanya Bukayir, ya ini kan ulama-ulama dengan nama-nama yang berkilau ya, Dan kemampuan mereka di dalam fikih, ya ini tidak ada yang meragukan, sangat apa ya menurut saya ya. Sangat-sangat detail di dalam di dalam mengetahui tentang fikih Asy-Syafi'i. Saya dengar sekarang dicetak apa itu namanya? Fatwanya ayahnya Habib Umar. Terus ada lagi kitabnya Ibn Ubaidillah tentang Masail Nafi'ah Aushi. Ada fatwa bin Yahya, yani kathir fatawiyat yani. Yang menurut saya fi ghayatil ahamiyah, dan ada 7 fatwa yang sangat penting sekali ditalkhis oleh Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitabnya apa? Bughyatul Mustarsyidin. Insyaallah kalau saya ada kesempatan kita akan baca dalam, mungkin kalau diberi kesempatan dan diberi izin oleh Majelis Ta'lim An-Nur untuk membaca kitab apa? Bughyatul Mustarsyidin. Tapi mungkin nanti setelah kita mempelajari beberapa kitab yang muqarrar di dalam kitab-kitab fikih. Dulu saya pernah membaca itu dengan kawan saya daripada Sona Kamilan ya, ini Bughyatul Mustarsyidin dengan cetakan yang baru, cetakan Darun Nur yang 4 jilid dengan beberapa ta'liqat daripada katsir min ulama Hadramut. Suf intaha majmu'atu Bazar'ah. Maknanya Imam Syekh Bazar'ah ini mempunyai majmu'ah. Majmu'ah itu adalah kumpulan-kumpulan tulisan, kumpulan-kumpulan fatwa, kumpulan-kumpulan masalah. Biasanya dinamakan majmu'ah atau mungkin dinamakan safinah. Safinatu fulan. Saya sekarang pun saya sedang mengumpulkan safinah ulum akliyah yang saya, yakni faedah-faedah yang saya dapatkan ketika saya belajar ilmu kalam daripada kalam-kalamnya Syekh Said Foda dan kalam-kalamnya ulama dan kalam-kalamnya dari kitab-kitab yang pernah saya baca, saya tulis faedah-faedah muhimmah. Itu namanya apa? Majmu'ah atau safinah. Kakek saya Al-Habib Toha bin Umar As-Sofi mempunyai majmu'ah Toha bin Umar. Ada lagi majmu'ah Habib Abdullah bin Husin bin Thohir wa Thohir bin Husin bin Thohir, mempunyai majmu'ah. Banyak sekali orang-orang Hadramut memang suka buat majmu'ah. Intaha majmu'ah Bazar'ah mukhtasar fatawa Ibnu Hajar. Intaha apa? Bughyatul Mustarsyidin li Syekh Masyayikhina saqallahu ahdahu wa ada alaina min asrarihi. Yani Bughyatul Mustarsyidin, yani masalah ini dinukil daripada Bughyatul Mustarsyidin. Wa hadza akhiru ma yassarahu Allahu minal kalam ala masaili hadzal kitab nafa'ani Allahu bi muallifaihi wa ghafara li wa lahuma wa liwalidayya wa auladi wa ahibbai wa jami'al mu'minina. Ini adalah terakhir daripada kitab Nailur Roja, yang mana kitab Nailur Roja itu adalah syarah Safinatun Najah, yang mana Safinatun Najah itu selesai daripada kitab Zakah. Lah kitab Shaum ini bukan pengarangnya, bukan pengarang Safinatun Najah yaitu Habib Salim bin Abdullah bin Semir, bukan, tapi Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena itu nafa'ani Allah bi muallifaihi, dengan 2 muallifnya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani wa Salim bin Abdullah bin Semir. Kitab Nailur Roja syarah untuk Safinatun Najah yang dikarang oleh Salim bin Abdullah bin Semir sampai kitab Zakah, dan diteruskan dan ditambahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sampai kitab Shaum, dan disyarahkan semuanya dengan Nailur Roja. Wa kana taswiduhu bi mahrusati tarim, dan ini selesai di dalam mahrusati tarim. Di tarim yakni ama sittin wa thalathin wa thalathami'ah wa alaf hijriyah, yakni 1336 hijriyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Mahrusati tarim ini wallahu alam ada semacam tempat di Masjid Ba'alawi kalau tak silap, semacam kotak macam itu. Dulu orang-orang Thalabatul Ilm
duduk di situ untuk saling berzikir dan belajar ilmu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan ini secara real seharusnya kita sudah selesai nailur roja. Akan tetapi kita akan baca Kitabul Hajj ini, yang mana Kitabul Hajj ini tambahan daripada Abdullah bin Ali Ba'atiyah yang diambil daripada Matan Abi Syuja dan Syarah Ibn Qasim alaihi, agar kitab Safinatun Najah ini sempurna, sempurna Kitabul Ibadat ini daripada awal sampai haji. Ala kullin, kita kena baca Kitabul Haji ini walaupun sedikit Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Hajj. Kitabu apa? Ahkamil Hajj. Kitab yang berkaitan tentang hukum-hukum haji. Wa huwa lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa maknanya apa? Al-qasdu. Hajjajtuka ay qasadtuka. Wa syar'an qasdul baitil harami lin nusuk. Secara syariat yang namanya haji itu bukan hanya bermaksud. Di dalam fikih ada tiga bab yang secara bahasa maknanya itu qasad. Yang pertama adalah niat, tayamum dan haji. Di dalam haji secara syariat maknanya adalah Anda bermaksud menuju Baitul Haram, wa huwa Masjidul Haram, Ka'bah, untuk nusuk, untuk beribadah haji. Karena ada orang nak ke Masjidil Haram itu bukan untuk haji, bukan untuk melaksanakan manasik, akan tetapi mungkin nak sholat berjamaah. Banyak kan ada orang ke Masjidil Haram hanya untuk taksi. Orang semacam ini tidak dikatakan dia itu berhaji secara syariat, tapi mungkin dikatakan berhaji secara bahasa sahaja. Faslun syaraitu wujubul haji sab'atu asya. Dibilang syurut wujubul haji, yakni ketika Anda itu terpenuhi 7 syarat ini, maka Anda itu wajib untuk haji. Karena syarat seperti saya jelaskan ada 2, ada syarat untuk wujub, ada syarat untuk sehah, ada syarat untuk sehah. Sab'atu asya' wa bi ba'din nusakh sab'atu khisal. Yang pertama adalah Islam, kemudian balik, akil dan hurriyah, dan merdeka. Dia bukan hamba sahaya. Maka tidak wajib haji bagi orang yang tidak terpenuhi syarat ini. Maknanya dia bukan Islam, dia kafir. Yani muttasif bidzalik, yang mempunyai sifat lawan daripada 4 ini. Lawannya Islam apa? Kafir. Lawannya balik apa? Sobi. Lawannya akal apa? Junun. Lawannya hurriyah apa? Ubudiyah. Yang kelima adalah wujuduz zat. Anda harus mempunyai zat. Zat itu maknanya bekal ya. Itu dulu ya. Dulu kan apa ya? Dulu kan orang itu nak ke haji kan kena melewat menunggang onta, melewati padang pasir, kan susah itu. Lah sekarang kan sudah ada yang namanya Garuda Indonesia, ada yang namanya MAS, Malaysia Airlines, ada yang namanya Saudi Airlines, kan macam-macam kan. Maknanya wallahu a'lam sekarang sudah bukan wujudul zat, wujudul fulus. Wujudul fulus. Kalau Anda punya uang selesai. Saya tak tahu harga haji di Malaysia berapa, tapi di Indonesia terakhir saya tengok itu sekitar 35-36 juta. Kalau Anda punya uang segitu, maknanya Anda sudah wajib haji. Loh, zatnya macam mana? Zat bukan Anda yang urus. Yang urus adalah kerajaan nanti. Yang urus adalah kerajaan. Jadi nanti ketika Anda di pesawat diberi makan, ketika sampai di haji diberi diberi makan, semuanya itu daripada uang sudah Anda kumpulkan berapa? 36 juta. Wujuduz zat wa awiyatuhu inihtaja ilaiha. Kalau perlu ke awiyah, yakni awiyah ini tempatnya. Kan Anda kan tidak mungkin bawa nasi ya. Nasi ya tempatnya nasi juga, beras ya tempatnya, yakni bekal dan tempatnya bekal, bekasnya bekal kalau perlu. Sekarang wallahu a'lam sudah tidak perlu, kecuali beberapa orang itu saya tengok dulu ketika saya haji. Alhamdulillah saya pernah haji tahun 2012 daripada Hadramut dulu. Saya jumpa mak saya di haji setelah 6 tahun lebih saya tak jumpa. Tengok kawan-kawan mak saya itu ada yang bawa sambal, ada yang bawa macam-macam. Mungkin kalau bekal mungkin mereka tak perlu, tapi lebih ke bawa kalau menurut saya ya. Bawa makanan-makanan yang macam lauk.
agar Anda boleh makan. Kalau nasi mungkin di Arab Saudi banyak nasi, apa, makanan-makanan roti yang besar itu namanya apa? Tamis. Banyak. Tapi mungkin orang-orang kita, orang Indonesia, orang Nusantara, hal-hal semacam itu mungkin tak suka. Jadi mungkin bawa dari Malaysia, mungkin orang dari Malaysia bawa sambal tok belaga, ada mungkin bawa sambal macam-macam, bawa sambal terasi, bawa sambal ini, belacan atau apa. Itu aja ya. Wallahu alam. Waqad la yahtaju ilaiha ka syakhsin qaribin min Makkah. Kadangkala Anda tak perlu bekal ataupun tak perlu bekas-bekas untuk bekal. Seperti kalau yang nak berhaji itu orang dekat daripada Mekah. So, kalau Anda nak berhaji, jangan sombong ya. Banyak orang itu, saya ini sudah pernah haji. Maaf, bukannya tuh. Saya ini sudah banyak belajar haji. Saya tak perlu haji, jangan. Kalau Anda pertama kali haji, Anda kena pembimbing. Anda kena apa? Pembimbing. Sekali Anda tersilap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak akan jumpa lagi. Saya pernah tersilap satu kali, tersilap jalan. Saya berjalan kira-kira 30 km di dalam Masjidil Haram itu. Kenapa? Karena tidak tahu jalan pertama kali. Apa namanya pertama kali haji? Jangan. Ikut rombongan. Ikut apa namanya? Ikut rombongan. Jangan terpisah. Kalau Anda terpisah, susah sudah Anda. Wa yushtaratu aidan wujudul ma' fil mawadi' al-mu'tad hamlul ma'i minha bi thamanin misal. Itu pula disyaratkan juga adanya air di tempat-tempat yang biasa ada air. Dulu kan ada tempat, oh ini tempat ambil air, nanti setelah 30 km ada ambil air lagi. Itu dulu zaman. Dan dulu, sekarang di mana-mana sudah ada apa namanya? Sudah ada air, sudah hal semacam ini sudah dihandle oleh kerajaan dan alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi. Dan harus harga airnya itu bisa manil mesil, harga selayaknya di tempat itu dan pada waktu itu. Jangan disamakan harga air di Saudi dan harga air di Malaysia, beza Sofia, beza harganya. Ayo, harga selayaknya, yakni selayaknya di Saudi berapa, selayaknya di Malaysia berapa. Yang keenam adalah wujudur rahilah allati tasluhu li mithlihi bisyira'in aw isti'jarin. Adanya kendaraan, adanya transport yang layak untuknya. Apa namanya, tasluhu li mislihi, yang layak, yang bisa dipakai untuk orang tersebut. Jangan orang biasanya pakai kuda, pakai onta, tak pakai kerbau aja, pakai lembu aja, tak boleh. Harus yang layak untuknya. Layaknya untuk apa? Saya biasanya naik pesawat. Ini tak suruh naik apa? Kapal laut nak ke Saudi 3 bulan baru sampai. Innalillahi wa inna ilaihi apa? Raji'un. Jangan Habib, saya kena naik apa? Pesawat 10 jam boleh sampai. Hadza wallahu alam. Tak silap ini adalah muktamadnya Romli. Menurut Ibn Hajar, kalau Anda mampu dengan untuk berhaji dan menggunakan transport yang tidak layak, tetap kena berhaji. Wallahu alam, kena cek, saya lupa ingat ya, ini pendapatnya Ibn Hajar di dalam masalah ini. Bisyira'in aw isti'jar lah, transport itu, kendaraan itu bukan harus Anda beli, cukup dengan sewa pun juga bisa. Sama macam kita sekarang, kita kan nak ke Saudi kan tak beli pesawat kan, kita kan hanya sewa apa namanya, sewa pesawat. Kita hanya ada pesawat, kita beli apa namanya, tiket sampai ke Saudi. Bukan pesawatnya kita beli, tak ada yang bisa beli pesawat. Hada idza kana syakhsu bainahu wa baina Makkah marhalatani fa aktsar sawa'un qadara 'alal masyi amla. Ini diwajibkan adanya transport kalau orang itu, jarak antara orang itu dan antara Mekah itu 2 marhalah ataupun apa? Lebih. Dia mampu berjalan atau tidak. Tapi kalau sudah 2 marhalah, wajib ada transport. Wajib ada transport. Karena kalau dia nak berjalan, susah. Yakni nak berjalan 90 km sampai Mekah sudah apa namanya, kaki sudah hilang gitu. Fa in kana bainahu wa baina Makkah duna marhalataini wa huwa qawiyyun 'alal masyi lazimahul hajj bila rahilah. Dibilang kalau jarak antara dirinya dan Mekah itu di bawah 2 marhalah, di bawah 90 km, dan dia mampu untuk berjalan, maka dia wajib untuk haji walaupun tidak ada apa? Transport. Alhamdulillah sekarang ini transport ada. Nak ke Mekah bisa apa namanya, ada bus atau apa. Wallah, Anda kalau haji dulu ketika saya dulu tuh pengalaman saya haji dari Hadramut, kami tak pakai pesawat, kami pakai apa? Bus 2 hari perjalanan.
Kok sudah sampai Mekah, ya Allah nikmatnya orang-orang haji. Masuk Mekah disambut oleh orang-orang Saudi yang ramah, terus diberi apa? Makan makanan. Oh, haji macam gitu. Kalau ingat-ingat zaman dahulu jadi ingin apa? Mengulangi haji balik. Tapi subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk naik haji. Susah tak macam dulu. Haji itu semakin cepat Anda boleh haji, semakin baik. Jangan tunda-tunda lagi. Karena setiap tahun akan ada peraturan-peraturan yang baru yang membuat Anda susah untuk haji. Ada aja peraturan baru tuh, ada aja. Apalagi zaman-zaman Covid semacam ini. Kejar, kita tunggu adzan. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa yushtaratu wa yushtaratu kaunu ma dzukira fadilan antaini, dan harus daripada bekal uangnya dia yang untuk haji ataupun transportnya itu, maknanya semua keperluan haji itu harus lebih daripada hutangnya. Jangan sampai Anda itu berhaji dengan hutang. Wa an mu'nati man alaihi mu'natahum muddata dhahabihi wa iyabihi, dan harus lebih daripada nafkahnya dia, maksudnya zatnya dia. Begitu pula harus lebih daripada nafkah yang wajib dia nafkahi. Maknanya kan Anda kan ketika Anda berhaji, Anda kan meninggalkan anak dan istri kan. Berhaji itu bukan perkara yang mudah, bukan cepat. Dulu kan berhaji ini setahun kira-kira, setahun sampai 6 bulan sampai setahun. Perjalanan berapa? Baliknya berapa? Sekarang kan 40 hari, 42 hari sudah apa namanya? Sudah pulang. Maknanya nafkah selama 40 hari itu harus sudah disediakan sampai Anda kembali untuk siapa? Untuk semua orang yang Anda handle nafkahnya, anak Anda, istri Anda, dan orang tua Anda. Wa fadilan aidan an maskanihi laik bihi, dan harus lebih daripada rumahnya. Mana jangan sampai Anda haji tapi rumah tidak punya. Rumah dulu baru haji. Wa an abdin yaliku bihi, kalau Anda perlu pembantu atau hamba sahaya untuk membantu urusan Anda, ya harus lebih biayanya haji daripada biaya hamba tersebut. Wa takhliyatut thoriq, lah ini banyak diperdebatkan masalah masalah takhliyatut thoriq. Apa itu takhliyatut thoriq? Wal murad bit takhliyahuna amnut thoriq dhannan bihasabi ma yaliqu bil makan. Harus jalannya itu aman. Karena zaman dahulu orang kan berhaji kan melewati padang pasir. Kadangkala itu ada perompak. Ada apa? Perompak. Dulu di Tarim itu ada haji ilegal. Ada salah satu guru saya itu ikut haji ilegal, itu namanya haji kharkher. Haji kharkher ini apa ya? Harganya itu setengah daripada haji biasa. Tapi taruhannya itu adalah nyawa. Jadi kalau haji biasa kan melewati jalan yang normal, yang sudah jalan biasa, bus, nanti ada apa itu namanya, visa itulah. Haji kharkher itu tak ada visa, melewati padang pasir. Jadi orang yang driver itu tolak ukurnya adalah kita kalau berjalan 3 hari tidak sampai Batu Fulani, kita tersesat. Alamak, saya beto haji yang haji yang biasa-biasa aja, haji yang biasa-biasa aja. Guru saya tanya bagaimana haji kharkher ini, katanya. Wallah, saya takut, katanya. Beto saya tak nak haji macam itu lagi, katanya. Saya tak nak haji macam itu lagi.
kadangkala di dalam haji khair itu ada macam perompak. Ada apa namanya? Ada perompak. Lah perompak ini ya minta uang, minta apa macam-macam lah. Dulu untuk menghindari perompak itu ada yang namanya badrokoh. Lah badrokoh itu Anda kena sewa itu. Badrokoh itu. Jadi badrokoh itu adalah orang yang tahu jalan dan perompak. Kalau tengok orang ini dia tak nak apa namanya? Dia tak nak rompak. Mungkin jangan macam-macam dengan orang ini hebat. Lah orang yang nak haji diwajibkan kalau dia memang amannya itu kena sewa badrokoh, ya kena sewa apa? Badrokoh ini. Yakni macam security, macam bodyguard. Sekarang sudah tak ya sudah. Sekarang sudah apa namanya? Sudah ada pesawat, sudah semuanya legal, sudah apa? Falau lam ya'mani syakhs ala nafsi, kalau dia itu haji dan dia merasa tidak aman terhadap dirinya atau hartanya atau but'ihi ini perempuan-perempuan yang dalam tanggungannya, mungkin anaknya, istrinya, ibunya. Saya boleh membela diri Habib, tapi saya tidak boleh membela butuk saya. Maknanya saya tidak boleh membela anak perempuan saya, tidak boleh membela ibu saya kalau terjadi apa-apa, tidak bisa membela istri saya, maka dia tidak wajib untuk apa namanya? Haji. Lam yajib alaihil hajj, maka dia tidak wajib untuk haji. Wa qauluhu imkanul masir tsabitun fi ba'din nusah, dibilang di dalam beberapa nuskhah Fathul Qorib itu ada imkanul masir, karena memang bab ini diambil daripada apa? Daripada Fathul Qorib. Imkanul masir tsabitun fi ba'din nusah. Imkanul masir ini tsabit di beberapa apa namanya? Nusakh. Wal murad bihadzal imkan an yabqa minaz zamani ba'da wujudi zat war rahilah ma yumkinu sir al ma'hud ilal haji. Bilang harus waktunya itu masih cukup. Jadi ke haji ini perlu berapa hari? Kira-kira ke haji ini kalau perjalanan perlunya sekitar 1 minggu. Sedangkan besok ini sudah Arafah. Maknanya kalau Anda berangkat sekarang untuk haji, Anda tidak akan sempat. Itu namanya imkanul masir. Anda bisa, yakni waktu untuk pergi ke haji masih sempat. Kalau tidak sempat, sudah tidak wajib untuk haji. Fa'in amkana. Jadi mungkin ini, yakni berapa hari lagi wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah ini 4 hari lagi. Sekarang 4 hari lagi wukuf di Arafah. Perjalanan dari sini ke haji berapa? 5 hari. Aduh, tapi bisa Habib. Nanti awal-awal kita pacu kuda kita. Jadi yang seharusnya 2 hari kita apa namanya? 1 hari bisa sampai. Kan jadinya akhirnya sampai di Mekah tepat 4 hari. Apakah wajib? Tak wajib. Kenapa? Karena potensinya untuk berbahaya, potensi gagal dan bahayanya itu sangat besar. Karena kuda kalau Anda pacu terus, dia akan sakit. Nah kalau kuda sakit di tengah jalan, Anda nak kemana? Tidak ada transport lagi. Itu membahayakan apa namanya jiwa Anda. Begitu pula kejap lagi pacu pesawatnya sampai full, akhirnya orang itu naik pesawat apa takut akhirnya dia takut ya. Kalau pesawatnya tak rusak, kalau tengah-tengah rusak macam mana? Fa'in am karena mungkin untuk sampai ke haji, akan tetapi dia perlu untuk menempuh perjalanan marhalaten itu lebih cepat. Jadi yang seharusnya 3 hari atau 4 hari jadi hanya 1 hari atau 2 hari. Maknanya dikebut, dia laju sangat. Lam yalzamhul hajj, dia tidak wajib untuk haji. Kenapa? Karena berbahaya ini, sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau Anda laju sangat, tidak seperti biasanya, potensi Anda accident, potensi rosak itu sangat besar. Betul engkau tak haji tapi jiwa Anda apa? Selamat. Jayid jiddan. Faslun. Oke. Faslun arkanul hajj arba'atun. Fasal rukun-rukun haji itu ada 4. Yang pertama adalah al-ihram ma'an niyah. Ihram, apa itu ihram? Ainiyatu dukhul fil haji. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu adalah niat. Jadi ini niat untuk masuk ke haji. Lah kalau Anda nak niat masuk ke haji, hendaklah sudah memakai pakaian ihram. Dan yang kedua adalah al-wukuf bi Arafah. Dan ini adalah rukun haji yang paling penting ya. Yang paling penting yakni al-hajju Arafah. Memang yakni kalau Anda luput wukuf bi Arafah, tidak bisa haji lagi sudah Anda. Beta tak ya haji. Tapi kalau Anda, saya wukufnya dapat Habib, yang lainnya bisa setelah wukuf. Karena wukuf Arafah itu hanya
9 ini, 9 Dzulhijjah. Yang lainnya bisa setelah wukuf di Arafah. Tapi wukuf di Arafah tidak bisa diakhirkan. Wal murad hudurul muhrim bil haji lahdatan ba'da zawali syams yaumil Arafah. Maknanya adalah seorang yang muhrim dengan haji itu hadir di padang Arafah setelah zuhur tanggal 9 Dzulhijjah. Yaum Arafah wa huwa al-yaumut tasi' min Dzulhijjah. Bisyarti kaunil wakif ahlan lil ibadah, dengan syarat yang wukuf itu, orang yang wukuf itu bisa untuk beribadah, bukan orang yang majnun atau orang yang pingsan. Orang sakit tidak ada masalah. Beberapa case itu orang yang sakit dalam keadaan wukuf dibawa wukuf dengan apa? Ambulans. Tidak ada masalah. Kalau orang kaya-kaya mungkin wukufnya dengan helikopter. Jadi ketika helikopter di atas sekejap 5 menit kemudian baik lagi, tidak ada masalah. Karena sekejap saja, biqadr subhanallah. Itu yang wajib. Kalau Anda tidak lebih afdol, yang memang kena sampai malam di Arafah. Wa yastamirru waqtul wukuf ila fajri yaumin nahar. Mulai duhur sampai fajr. Salat subuh yaumun nahar. Salat subuh yaumun nahar. Wa huwal asyir min Dzulhijjah. Sampai tanggal 10 pagi setelah salat subuh. Wallah, suasananya serono. Sangat haji itu benar. Ketika Anda sudah di wukuf di Arafah, nanti Anda ke Musdalifah untuk mengambil mengambil batu. Setelah itu, setelah mengambil batu nanti ada bus Anda kemana ke Mina. Udah ke Mina nanti serono 2-3 hari Anda di situ. 2 atau 3 hari Anda di situ. Di sana itu, ya Allah, senang sangat, benar-benar senang. Nanti banyak orang beribadah. Anda tengok dari awal sampai akhir, semua orang beribadah. Semua orang beribadah. Wasalis at-tawaf bil bait. Yang ketiga daripada rukun haji adalah tawaf bil bait, yakni di Ka'bah. 7 kali tawaf, jailan tawafihi al-bait al-an yasari. Yakni Anda menjadikan Ka'bah itu di kirinya, dan Anda mulai daripada Hajarul Aswad muhadiyan lahu fi mururihi bi jami'i badanihi. Muhadiyan lahu, dan harus kalau Anda lewat itu, badan Anda ini yang sini ini harus sejajar dengan Ka'bah. Tidak boleh Anda sini Ka'bah, Anda buat macam ini, tidak boleh. Semuanya harus sini. Dari mulai awal sampai akhir. Falau bada bi ghairil hajar lam yuhsab lahu. Kalau mula daripada selain Hajar Aswad, maka tidak dihitung satu tawaf sampai masuk ke Hajar Aswad lagi. Ketika masuk Hajar Aswad baru 1, 2, 3, semacam itu. Oh, mulai dari sini baru 1, macam itu. Karena itu lebih baik kalau Anda nak mulai, kalau tidak tepat nanti itu ada macam garis hijaunya atau ada cahaya hijau. Cahaya hijau itu adalah mulai daripada Hajarul Aswad tadi, itu mulai daripada itu. Yang keempat adalah sa'i baina Safa wal Marwah 7 kali. Syaratnya adalah mulai daripada Safa, kemudian selesai daripada Marwah. Ini Safa, ini Marwah ya. Safa, Marwah, Safa, Marwah 1, Marwah, Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena itu kan mulai daripada Safa selesai di Marwah. Dan dihitung perginya daripada Safa ke Marwah itu sekali, dan kembalinya daripada Marwah ke Safa itu dihitung 2 kali. Dan Safa bil qasr tarafu jabali Abi Qubais. Safa itu adalah ujung daripada Jabal Abi Qubais. Adapun Marwah adalah tanda untuk tempat yang ma'ruf di Ka'bah. Anda, mana Mas'a? Ini nanti ada tulisannya, ini Safa, ini Marwah. Ada 3 atau 4, saya lupa. Tapi biasanya orang-orang kalau itu di tempat yang biasa, yang paling atas itu. Ada bawah lagi, boleh. Semuanya oke. Wa baqiya min arkanil haji al-halaq wa tafsir. Dan tersisa daripada rukun-rukun haji itu adalah halaq. Halaq itu menghabiskan semua rambut atau botak. Taksir itu memendekkan rambut. Biasanya laki-laki itu halaq, perempuan itu apa? Taksir. Inja'alna kullan minhuma nusukan wahwal masyhur. Kalau kita jadikan halaq atau taksir itu nusuk, dan itu adalah pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama mengatakan bukan, halaq atau taksir ini bukan nusuk, akan tetapi syarat untuk
diperbolehkannya muharramatil ihram, karena setelah ihram ada beberapa hal yang tidak bisa Anda lakukan. Seperti contohnya pakai wangi-wangian itu kan halal, tapi setelah ihram tidak boleh. Diperbolehkan lagi memakai wangi-wangian kalau Anda apa? Tahallul, dan tahallul itu dengan halak ataupun apa? Taksir. Nanti ada tahallul awal dan tahallul tsani. Di sini tidak ada fi makan akhir insyaallah. Kalau kita katakan bahwasanya halak wa taksir itu istibahatu mahdzur itu adalah memperbolehkan perkara yang diharamkan setelah ihram, yang memperbolehkan muharramatul ihram, maka halak wa taksir bukan daripada arkanul haji. Dan wajib untuk takdimul ihram ala kullil arkanis sabiqah, dan wajib untuk mengedepankan ihram, yakni ihram dulu baru wukuf. Jangan wukuf baru ihram, salah itu. Faslun arkanul umrah. Semua rukun haji adalah rukun umrah. Illa apa? Wukuf bi Arafah. Wukuf bil Arafah rukun haji tapi bukan rukun umrah. Dibilang arkanul umrah salah satu kama fi ba'din nusah wa fi ba'diha arba'atu asya. Al-ihram wa tawaf wa sa'i wal halak awit taksir fi ahadil qaulain. Ya sama, ihram, tawaf, sa'i, halak atau taksir seperti haji sama, kecuali apa? Wukuf bi Arafah. Wa huwa rajih kama sabaqa qoriban. Dibilang al-halak wa taksir itu masuk rukun, dan itu adalah pendapat terkuat, bukan istibahatu mahdur, wa illa fala yakunu min arkanil umrah. Dengan ini mungkin sampai sini saja, insyaallah. Esok kita akan masuk lagi. Mungkin esok adalah kelas yang terakhir. Kalau bisa hatam esok, fabiha wa nikmat. Kalau tidak, ya mungkin kelas setelahnya, ya. Ini kelas setelahnya. Oke, kita akhiri sampai sini saja dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.